Shalom, selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada saat ini dalam program BSJD GKE bersama saya, yaitu Pendeta Handini dari Resort GKE Buntut, Bali. Nah, saudara, perenungan firman Tuhan kita pagi ini diambil dari surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai yang kedua. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkannya. Kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sebab itu ya Tuhan, kami membuka hati dan pikiran untuk dipenuhi firman-Mu. Bersabdalah bagi kami sekalian, kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Dengarlah firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul status baru, hidup baru. Saudara yang kekasih, dosa telah membuat manusia menjadi setru Allah. Menjadi setru Allah berarti mengalami keterpisahan dengan Allah. Nah, status demikian membuat manusia tidak bisa melepaskan dirinya karena dosa yang telah hadir dalam hidupnya. Lalu bagaimana? Tentu saja hanya Allah yang mampu untuk memulihkan keadaan. Karenanya Allah pun mengambil inisiatif lewat karya pengorbanan Kristus yang membawa manusia kepada pemulihan. Penulis 1 Yohanes mengungkapkan pengharapan besar dari anak-anak Allah. Sebutan dan menjadi anak-anak Allah terjadi karena karya pengorbanan Kristus. Melalui pengorbanan, kematian dan kebangkitan Kristus, Kristus dimuliakan. Kemuliaan yang ada pada Kristus juga diberikan kepada anak-anak Allah yang tetap setia mengikuti dan meneladani Kristus, yaitu meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Karena itu, maka manusia yang semula status berada dalam dosa itu dibawa kepada keadaan baru, yaitu memiliki status sebagai anak-anak Allah. Dan hal demikian diperoleh karena Allah mengasihi mereka atau manusia itu sendiri. Karena itu setiap orang yang dilahirkan kembali oleh Allah telah memiliki hidup yang baru dan status yang baru, sehingga tidak lagi menjadi setru Allah, melainkan anak-anak Allah. Dan tentunya hal demikian membuat kehidupan secara total dari manusia tersebut diperbaharui. Nah, saudara, adalah hal yang berharga saat Allah menjadikan kita anak-anaknya. Karenanya sebagai anak-anak Allah, sewajarnya kita memiliki cara hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah. Apa saja itu? Yang pertama, ialah tinggal di dalam Kristus, seperti 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Nah, tinggal di dalam Kristus itu ditandai oleh gaya hidup yang makin menyerupai Kristus atau makin sesuai dengan kehendak Allah. Hidup yang menjauhi dosa dan menjaga kesucian hidup senantiasa. Tak sekadar mengenakan aksesoris-aksesoris kekristenan dan juga menyatakan saya percaya, tetapi hal tinggal dalam Kristus itu mesti nampak dalam gaya hidup secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ialah menaruh pengharapan di dalam Kristus. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Nah, anak-anak Allah memiliki pengharapan bahwa dirinya sedang berubah menuju kesempurnaan hidup dan kelak akan menjadi sama seperti Kristus. Pengharapan ini merupakan dorongan bagi anak-anak Allah untuk menjalani kehidupan dengan segala kondisinya, entah itu saat kelimpahan, saat kekurangan, saat penderitaan, saat kemalangan, saat kemujuran, dan berbagai macam keadaan lainnya sebagai bagian dari proses penyempurnaan yang Allah kerjakan. Nah, saudara, kini bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki dua hal tersebut dalam kehidupan kita,
yang mana kita memiliki status sebagai anak-anak Allah. Mari memohon Roh Kudus untuk menolong kita mewujudkannya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang mengubahkan kami. Kasih-Mu yang membawa kami kepada hidup yang baru, yang serupa dengan Engkau. Tolonglah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu agar senantiasa ada dalam lingkaran kasih-Mu. Ajar kami untuk setia melakukan firman-Mu dan meninggalkan keberdosaan kami, serta menyatakan hidup dengan sungguh sebagai anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kiranya setiap kami diberkati dalam usaha pekerjaan dan dalam ragam gumul juang kami. Pimpin dan pelihara kami ya Tuhan, sehingga selalu setia dalam kebenaran-Mu. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan kita pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan Shalom.